Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia salat tahajud. Rahasia salat tahajud diantaranya adalah 1. Salat tahajud adalah sifat orang bertakwa dan calon penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman. 15, 16, 17, 18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman, surga, dan mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Surat Az-Zariyat, ayat 15-18. Al-Hasan Al-Basri mengatakan mengenai ayat ini, mereka bersengaja melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud. Di malam hari, mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur, menjelang subuh. Dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. 2. Tidak sama antara orang yang salat malam dan yang tidak. Allah Ta'ala berfirman. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakaulah yang dapat menerima pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 9. Yang dimaksud kunut dalam ayat ini bukan hanya berdiri, namun juga disertai dengan khusyuk. Salah satu maksud ayat ini, apakah sama antara orang yang berdiri untuk beribadah di waktu malam dengan orang yang tidak demikian? Jawabannya, tentu saja tidak sama. 3. Salat tahajud adalah sebaik-baik salat sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa salat sunnah di malam hari lebih baik dari salat sunnah di siang hari. Ini juga adalah dalil bagi ulama Syafi'iyah, yang satu mazhab dengan kami, di antaranya Abu Ishaq Al-Maruzi dan yang sepaham dengannya, bahwa salat malam lebih baik dari salat sunnah rawatib. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa salat sunnah rawatib lebih afdol, lebih utama, dari salat malam karena kemiripannya dengan salat wajib. Namun pendapat pertama tetap lebih kuat dan sesuai dengan hadits. Wallahu a'lam. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, waktu tahajud di malam hari adalah sebaik-baik waktu pelaksanaan salat sunnah. Ketika itu hamba semakin dekat dengan Rabb-nya. Waktu tersebut adalah saat dibukakannya pintu langit dan terijabahinya, terkabulnya, doa. Saat itu adalah waktu untuk mengemukakan berbagai macam hajat kepada Allah. Amr bin Al-Ash mengatakan, 1 rakaat salat sunnah di malam hari lebih baik dari 10 rakaat salat sunnah di siang hari. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Ibnu Rajab mengatakan, di sini, Amr bin Al-Ash membedakan antara salat malam dan salat di siang hari. Salat malam lebih mudah dilakukan sembunyi-sembunyi dan lebih mudah mengantarkan pada keikhlasan. 9. Inilah sebabnya para ulama lebih menyukai salat malam karena amalannya yang jarang diketahui orang lain. 4. Salat tahajud adalah kebiasaan orang solih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, salat malam karena salat malam adalah kebiasaan orang solih sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat pada Allah. Salat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Petik 2. 5. Sebaik-baik orang adalah yang melaksanakan salat tahajud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan mengenai Abdullah bin Umar. Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Ibnu Umar, seandainya ia mau melaksanakan salat malam. Salim mengatakan, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. 6. Salat tahajud adalah sebaik-baik salat setelah salat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Muharram,
dan sebaik-baik salat setelah salat yang fardu adalah salat malam. 7. Salat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat Jibril mendatangiku, lalu berkata, 'Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati, cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya, dan beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan, dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia.'" 8. Salat malam adalah wasiat yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasukinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." 9. Salat malam sebagai sebab diangkatnya derajat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ditanya tentang tingkatan dalam derajat, memberi makan, ucapan yang santun, dan salat di malam hari ketika orang lain tidur. 10. Dapat menguatkan hafalan Al-Quran, membantu bangun untuk salat subuh, mencontoh generasi terdahulu, dan lainnya. 11. Mengusir penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Sedikit yang menyadari bahwa kepatuhan kita mengerjakan ritual keagamaan semisal sholat tahajud akan memberikan pengaruh pada meningkatnya sistem kekebalan tubuh. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Muhammad Soleh. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa di saat yang sama ketika kekebalan tubuh sudah meningkat, otomatis segala penyakit yang menyerang akan musnah dengan sendirinya. 12. Menjauhkan diri dari kelalaian hati. Manfaat sholat tahajud yang keenam adalah menjauhkan diri dari kelalaian hati. Penjelasan tentang ini dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Barang siapa mengerjakan sholat pada malam hari dengan membaca 100 ayat, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang lalai. Dan apabila membaca 200 ayat, maka sungguh ia akan dicatat sebagai orang yang selalu taat dan ikhlas." Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. 13. Menang dalam jihad melawan musuh. Manfaat sholat tahajud yang ketujuh adalah meraih kemenangan dalam jihad melawan musuh. Musuh terbesar dalam diri manusia adalah hawa nafsu. Melaksanakan sholat tahajud mungkin agak berat bagi sebagian orang karena melihat waktu pengerjaannya pada jam-jam di mana kita biasanya tertidur pulas. Godaan untuk melanjutkan tidur pastinya sangat besar di waktu tersebut. Maka dari itu, orang yang bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud berarti ia telah berhasil melawan godaan dalam dirinya demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14. Meringankan lamanya berdiri pada hari kiamat. Manfaat sholat tahajud yang ke-8 adalah meringankan kita ketika berdiri pada hari kiamat nanti. Keterangan tentang ini sesuai yang pernah diungkapkan Ibnu Abbasra, yang berkata, "Barang siapa yang senang bila lamanya berdiri di hari kiamat diringankan oleh Allah, maka hendaklah ia memperlihatkan dirinya kepada Allah di malam hari dengan sujud dan berdiri mengingat hari akhir." Ibnu Jarir At-Tabari, Tafsir Ibnu Jarir. 15. Mencegah perbuatan dosa dan menghapus kejahatan. Manfaat sholat tahajud yang ke-9 adalah dapat mencegah diri dari perbuatan dosa dan menghapus kejahatan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahlira, yang berbunyi, "Hendakkah kalian mengerjakan qiyamul lail? Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekati diri kepada Allah Ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan dan menangkal penyakit dari badan." Diriwayatkan At-Tirmidzi, Al-Hakim. 16. Muka tampak berkilau dan bercahaya. Manfaat sholat tahajud yang ke-10 adalah membuat muka berkilau dan bercahaya. Tentang ini, pernah suatu ketika Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang bertahajud di waktu malam memiliki muka yang bagus.
Hasan Basri menjawab, karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari, kemudian Allah memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Al-Makrizi, Mukhtasar Qiyamul-Lail. Terkait dengan ini pula, Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, sesungguhnya sholat malam itu dapat memberikan sinar yang tampak di wajah dan membaguskannya. Sebagian istri memperbanyak melaksanakan sholat malam. Ketika ditanyakan kepada mereka mengenai hal tersebut, mereka menjawab, sholat malam itu dapat membaguskan wajah dan kami senang bila wajah kami menjadi lebih bagus. 17. Dapat melancarkan aliran darah. Manfaat sholat tahajud yang ke-11 adalah dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh. Bangun pada pukul 2.30 untuk melaksanakan sholat tahajud ternyata sangat bermanfaat bagi tubuh. Pada waktu tersebut, udara di sekitar sangat segar bebas dari polusi. Pada saat itu juga, tubuh mempunyai kesempatan untuk menggerak-gerakkan seluruh otot yang membuat tubuh lebih segar dan aliran darah terasa lebih lancar. 18. Jaminan masuk surga. Ini sesuai dengan keterangan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali kasih, sholat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. 19. Akan memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertahajud, memilih bangun di tengah malam dan meninggalkan tidur yang nyaman demi untuk bersujud di hadapan Sang Pencipta. Segala pengampunan Allah akan diberikan pada orang bertahajud tersebut. Hal ini tentu saja disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai mereka. 20. Dapat menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Tentang ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang bermimpi, ia akan menceritakan mimpi tersebut ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun berharap mendapat mimpi yang dapat kuceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, aku adalah seorang anak muda perjaka. Aku tidur di masjid pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku bermimpi seakan-akan dua malaikat mengambilku dan membawaku ke neraka, ternyata ia adalah bangunan seperti bangunan sumur. Ia memiliki dua palang seperti palang sumur. Di dalamnya terdapat manusia yang telah aku kenal. Maka aku mulai mengucapkan, aku berlindung dengan nama Allah dari neraka. Kemudian seorang malaikat menemui keduanya, maka dia berkata kepadaku, janganlah takut. Mimpi ini aku ceritakan kepada Hafsah, maka Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah dan beliau bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, andai kata dia mengerjakan sholat pada waktu malam. Salim berkata, setelah itu Abdullah tidak tidur pada malam hari kecuali hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 21. Akan meraih husnul hatimah di saat ajal menjemputnya. Kita semua menyadari bahwa semua yang bernyawa pasti akan berpisah dan meninggalkan dunia ini menuju tempat abadi di akhirat. Sholat tahajud sangat bermanfaat bagi siapa saja yang mengerjakannya, karena sholat ini bisa membantu orang tersebut untuk mencapai husnul hatimah. 22. Mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah nafilah bagimu, mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra, ayat 79. Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar menerangkan, tahajud adalah sholat di waktu malam sesudah bangun tidur. Adapun makna ayat, sebagai ibadah nafilah, yakni sebagai tambahan bagi ibadah-ibadah yang fardu. Disebutkan bahwa sholat lail itu merupakan ibadah yang wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai ibadah tatawu, sunnah, bagi umat beliau. Lihat Zubdatut Tafsir, halaman 375 dan Tafsir Ibnu Katsir, 3:54-55. 23. Melaksanakan Qiyamul Lail itu adalah kebiasaan orang-orang solih dan calon penghuni surga. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala.
Asteris. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, di dunia, adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 15-18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang adalah Abdullah, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, seandainya ia mau sholat di waktu malam. Hadis riwayat Muslim nomor 2478 dan 2479. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihatiku dengan sabdanya, wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan, ia dahulu mengerjakan sholat malam, lalu ia meninggalkannya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari 331, dan Muslim 2-185. 24. Mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud, adalah salah satu sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan terhindar dari dosa-dosa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kalian melakukan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian, ia sebagai amal takorub bagi kalian kepada Allah, menjauhkan dosa, dan penghapus kesalahan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, nomor 3549, Al-Hakim I 308, dan Al-Baihaqi 502, dari jalan sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. 25. Mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud, merupakan kemuliaan dan kewibawaan bagi seorang mukmin. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mendatangiku, lalu berkata, hai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu pasti akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu pasti akan berpisah dengannya. Dan beramallah sekehendakmu karena kamu pasti akan diberi balasan oleh Allah pada hari kiamat. Dan ketahuilah, bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya, dan ia tidak merasa butuh kepada manusia. Diriwayatkan oleh Al-Hakim 4-325, dan ia mensohikannya, serta disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Derajat hadits ini dinyatakan hasan oleh Al-Munziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib I 640, dan Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Sahihah nomor 831. 26. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud, dengan niat ikhlas karena Allah semata dan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan terpelihara dari gangguan setan, dan ia akan bangun di pagi hari dalam keadaan segar dan bersih jiwanya. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan qiyamul lail, sholat tahajud, maka dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan jiwanya dililit kekalutan kejelekan, dan malas untuk beramal solih. Hal ini berdasarkan hadits sahih berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 tali ikatan, di mana pada tiap ikatan tersebut dia meletakkan godaan, kamu mempunyai malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Lalu jika dia berwudu, maka lepaslah tali ikatan yang lainnya. Dan jika dia mendirikan sholat malam, maka lepaslah seluruh tali ikatannya sehingga pada pagi harinya dia akan merasakan semangat dan baik jiwanya. Namun bila dia tak melakukan hal itu, maka pagi harinya jiwanya menjadi jelek dan menjadi malas beraktivitas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1142, dan Muslim nomor 776. Dan pada suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang tidur.
Semalam suntuk hingga pagi, yakni tiba waktu subuh tanpa melakukan qiyamul lail, maka beliau bersabda. Orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. 27. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud, maka ia berkesempatan mendapatkan sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu di mana doa akan dikabulkan, dan dosa-dosa akan diampuni Allah Ta'ala bila ia memohon ampunan kepadanya. Hal ini berdasarkan hadits sahih berikut ini. Dari Jabir bin Abdillah dia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya di waktu malam terdapat suatu saat, tidaklah seorang muslim mendapati saat itu, lalu dia memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala dari urusan dunia maupun akhirat, melainkan Allah akan memberikannya kepadanya. Demikian itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim nomor 757. Di dalam hadits sahih yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir, lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku pun akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 28. Orang yang mengerjakan qiyamul lail secara kontinu istiqomah, akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Hal ini berdasarkan hadits sahih berikut ini. Barang siapa yang bangun malam dan membangunkan istrinya, kemudian mereka berdua melaksanakan salat 2 rakaat, maka mereka berdua akan digolongkan ke dalam golongan para lelaki dan para wanita yang banyak berzikir, mengingat kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1309, Ibnu Majah nomor 1335, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam Misika'atu Al-Masyubi, I 390. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.